Aulia salihin disunnahkan, dihimbau. Di samping menginginkan kita kepada akhirat, juga mendekatkan kita kepada Allah. Karena kita tidak ziarah kepada mereka kecuali karena kita yakini mereka orang yang diridhai oleh Allah, orang yang taat kepada Allah. Bagaimana adab ziarah? Adab ziarah kepada Nabi atau kepada wali, kita yakini bahwa si nabi, si wali itu seperti hidup di depan kita. Gimana ketika kita mendatangi aulia yang masih hidup? Nah, bayangkan dia hidup dan mereka hidup di kuburnya. Yurzagun, kata Allah Subhanahu wa taala, balhum ahya. Mereka hidup, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bayangkan dia hidup. Gimana ketika kita datang ke ulama, ke seseorang yang kita yakini wali yang masih hidup? Pasti dengan akhlak, dengan sopan. Sebelum berangkat, pasang niat yang baik. Di antara niat yang baik, melaksanakan sunnah Nabi. Kedua, mendekat kepada Allah, melewati orang-orang yang diridhai oleh Allah. Ketiga, niat membaca Al-Quran di sana, surat Yasin, Al-Ikhlas. Niat berzikir di sana, niat untuk ingat akhirat. Nabi SAW, al-anbiya ahya'un fi kuburihim. Artinya para nabi hidup di kuburan mereka. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, marartu ala Musa inda al-kathib al-ahmar wa huwa qa'imun yusalli. Artinya, aku melewati Musa alaihissalam di al-kathib al-ahmar dan dia sedang sholat. Ini antara dalil yang mereka jadikan dalil untuk mengatakan bahwasanya jika nabi, para anbiya, ya, mereka masih hidup, maka tentunya apalagi mereka masih sholat, ya, maka boleh dimintai doa kepada nabi-nabi tersebut. Maka bagaimana jawabannya? Jawabannya, bantahannya, ya, pertama mudah, ya. Yang pertama kita katakan itu kehidupan apa? Kehidupan apa? Barzakh, ya. Tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan dunia. Sebagaimana kehidupan, ya, tatkala dalam alam mimpi tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan dunia. Sebagaimana kehidupan setelah kiamat juga tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan apa? Dunia. Ini jenis kehidupan yang berbeda-beda, maka tidak bisa disamakan. Baik, yang kedua, ya, mereka sholat, ya, maka ada khilaf. Apa sholat mereka ini? Sebenarnya mengatakan sholat berarti mereka sedang berdoa kepada Allah. Ada yang mengatakan mereka sholat sebagaimana sholat biasa, ya. Tetapi yang jelas, sholat tersebut bukan taklif, ya. Seperti di dunia memang wajib untuk sholat. Tapi mereka sholat tersebut adalah sholat dalam kelezatan seperti penghuni surga. Tatkala di surga mereka tidak dibebani untuk beribadah, tapi mereka suka bertasbih, dan tasbih tersebut adalah kelezatan bagi mereka. Demikian juga kata para ulama, tatkala mereka sholat bukan mereka sedang disuruh oleh Allah, mereka berlezat-lezat dengan sholat tersebut, ya. Tetapi tatkala mereka sholat ataupun mereka berdoa, tidak melazimkan bahwasanya kita boleh berdoa kepada mereka. Namun ini, ya, tidak melazimkan kita boleh
Minta doa kepada mereka. Apa hubungannya? Ya, kalau mereka mau sholat terus ente ganggu mereka lagi sholat. Apa hubungannya? Mereka lagi sholat ente minta sama mereka. Oleh karena dalam ayat Allah mengatakan, ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ya. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ulaika alladziina yad'una ulaika alladziina yabtaguna ila rabbihim yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah dan seterusnya. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Ayat ini Allah menjelaskan tentang orang-orang yang disembah oleh kaum musyrikin. Kata Allah, ulaika alladziina yad'una, orang-orang yang mereka berdoa kepada mereka, itu Nabi Isa dan yang lainnya, yabtaguna ila rabbihim wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ternyata orang-orang yang mereka mintai ini, mereka juga berdoa kepada Allah. Mereka berharap kepada Allah, mereka juga takut kepada Allah. Meskipun orang-orang yang mereka mintai ini berdoa kepada Allah, tidak melazimkan mereka boleh berdoa kepadanya. Paham? Saya ulangi. Di antara sembahan orang musyrikin adalah malaikat. Di antara sembahan orang musyrikin adalah Nabi Isa alaihissalam. Allah menjelaskan, ulaika alladziina yad'un, orang-orang yang mereka sembah itu, sebenarnya mereka juga mendekatkan diri kepada Allah. Mereka juga sedang beribadah. Nabi Isa beribadah atau tidak? Beribadah. Malaikat beribadah atau tidak? Tatkala Nabi Isa dan malaikat beribadah, bukan berarti boleh dimintai, paham? Boleh dimintai. Malaikat beribadah atau tidak? Nabi Isa berdoa atau tidak? Tatkala Nabi Isa dan malaikat beribadah dan berdoa, bahkan dalam ayat Al-Quran malaikat mendoakan orang-orang beriman. Namun bukan berarti kita boleh minta doa kepada malaikat. Namun bukan berarti kita berdoa kepada malaikat. Sama jawabannya. Para anbiya mereka sholat di kuburan, mereka berdoa di kuburan, tidak melazimkan Anda boleh minta doa kepada mereka. Paham atau tidak? Yakin? Baik. Yang ketiga, dalil-dalil datang tentang kehidupan para nabi dan syuhada dalam Al-Quran. Maka tidak boleh dikiaskan dengan orang soleh secara umum. Baik, kita bilang, kalau kita terima hadis ini, dan hadis ini sahih, para nabi hidup di kuburan mereka. Nabi Isa lagi apa? Salat. Ya. Ini al-anbiya ahya fi kuburihim yusallun, ya, ada tambahannya. Para nabi hidup di kuburan mereka dalam kondisi salat, ya. Jadi dalil-dalil datang tentang para nabi. Demikian juga tadi dalil-dalil datang dalam Al-Qur'an tentang para syuhada. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kalian berkata orang yang meninggal di medan pertempuran itu mati. Bal ahya, tapi mereka masih apa? Hidup. Namun dalil-dalil tidak datang tentang orang saleh secara umum. Yang disebut oleh Allah tentang hidup di alam barzah cuma para anbiya dengan para syuhada. Sementara solihin itu derajatnya di bawah. Bagaimana Anda mengkiaskan para nabi dengan para syuhada dengan orang saleh secara umum? Faham? Apalagi dalam masalah alam barzakh tidak bisa dikiaskan, tidak ada pengkiasan dalam alam barzakh. Ente bagaimana mengkiaskan sementara Ente tidak tahu illah jami'ah yang sama, Anda tidak tahu ini perkara yang gaib. Sementara mereka berdalil dengan hadis-hadis ini untuk minta kepada orang soleh secara umum. Kita bilang tidak sama antara orang soleh dengan apa? Yang mati syahid, ya. Beda. Yang mati syahid sama para nabi kedudukannya lebih tinggi, dan cuma pada mereka lah dalil-dalil datang bahwasanya mereka masih hidup. Selain para nabi dan para syuhada tidak ada dalil bahwasanya mereka masih hidup, dan tidak ada kias dalam hal ini. Bagaimana Anda mengkiaskan yang tinggi kepada yang rendah? Faham? Faham atau tidak? Yakin? Kalau anda nggak paham, nggak usah debat-debat sama ahlul bidah, nggak usah, biarin syirik-syirik aja. Jadi kasih ente syubhat, ente nggak paham, ya. Ya ente cuma doain semoga mereka dapat apa? Hidayah. Nggak usah debat-debat, ya. Ini di depan sini aja nggak paham, apalagi kalau berhadapan langsung, lebih tidak paham lagi. Ya.